Memang saya sudah diminta beberapa kali ya, tapi beberapa waktu yang lalu itu juga saya juga suka jadi penterjemah adik-adik. Untuk misionaris yang datang gitu minta saya jadi penterjemah, kalau turun ke kampung-kampung atau kalau ibadah-ibadah ya. Jadi kemarin memang saya agak sedikit sibuk dan puji Tuhan hari ini saya bisa bertemu dengan adik-adik semua dan, apa namanya, tema yang diberikan apa? Tema yang diberikan itu apa? Bukan mahasiswa biasa, ya. Temanya juga bagi saya agak bagaimana ya, agak ya susah-susah gampang ya. Bagaimana bukan mahasiswa biasa, ya. Waktu saya dikasih tema ini adik-adik, itu pikiran saya jalan ya, saya berpikir ini bukan cuma buat mahasiswa, tapi juga untuk kami dosen-dosen, bukan dosen biasa. Ya, itu kembali lagi saya berpikir ya, ini aduh saya mau bicara juga saya kembali ingat saya pendiri kembali dulu nih. Ya, juga bukan menjadi dosen biasa. Ya, jadi bagi saya temanya itu agak-agak sulit tapi puji Tuhan saya belajar juga begitu ya. Jadi hari ini saya mau berbagi kepada adik-adik ya. Dasar pembacaan firman Tuhan kita ini sudah biasa ya. Kitab Yeremia. Yeremia 1 ayat 1 sampai 10. Ya, Yeremia 1 ayat 4 sampai 10, sorry, ayat 4 sampai 10. Mengapa saya memilih Yeremia, adik-adik? Yeremia ini waktu dipanggil, dia seusia adik-adik. Ya, waktu Tuhan panggil dia, Tuhan mengutus dia, dia seusia adik-adik. Ya, antara 18 sampai 20 tahun. Ya, mungkin ada lebih muda ya di sini, tapi itu Yeremia. Nah, saya baca saja ya. Baik, ya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Perhatikan baik-baik ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Yeremia pun menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kembali kepada Yeremia, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini. Nah, adik-adik, waktu saya dapat tema ini, ya, dan saya dikasih kisi-kisi, ya, kisi. Ada 5 kisi-kisi di sini, ya.
mahasiswa itu apa? Ya, siapakah mahasiswa? Tujuan Anda menjadi mahasiswa itu apa? Ya, apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana proses yang harus Anda lakukan untuk menjadi bukan mahasiswa biasa? Ya, ada kan istilah kalau orang bilang luar biasa, biasa di luar, kan mirip-mirip lah begitu. Ya, luar biasa atau biasa di luar. Dibolak-balik saja kata itu artinya sudah berbeda. Ya, kemudian apakah tujuan akhir sebagai mahasiswa? Nah, bedanya Anda dengan mahasiswa lain di luar sana, ya, pernahkah Anda dan saya sebagai dosen, sebagai pengajar, kita merenung, ya, sebenarnya panggilan hidup kita apa? Tadi lagu waktu pertama, dengar dia panggil nama saya dan ku jawab, yes Tuhan, ya. Waktu tadi lagu itu sudah lama saya tidak tidak dengar nyanyi-nyanyi begitu ya. Tadi waktu saya dengar, saya bilang, oh iya ya, betul dengan yang apa yang mau saya bagikan kepada adik-adik. Ya, apakah beda kita dengan sepupu-sepupu kita di luar itu? Kita masuk kelas, selesai kuliah. Apakah bedanya cuma itu? Kalau saya perhatikan, mahasiswa saya ada juga yang begitu ya. Dan saya perhatikan anaknya baik. Saya suka pantau-pantau juga begitu. Pak, saya bilang, adik-adik kita mulai ya. Kemarin itu saya bertanya kembali, review kembali materi yang saya kuliah.
adik-adik bertanya kepada orang lain, ya adik tahu nggak sih, sebelum kebutuhan komunitas apa? Tidak, adik-adik bisa bertanya ke orang lain. Adik-adik harus bertanya kepada orang yang menciptakan adik-adik yang memang memberikan tujuan itu buat adik-adik. Atau bertanya kepada siapa? Tidak bisa. Kan tujuan hidup saya apa? Ya, tujuan hidup saya apa sebenarnya? Saya dipanggil ini untuk apa? Saya ada di dalam dunia ini untuk apa? Adik-adik kira adik-adik jadi mahasiswa itu kebetulan? Bukan. Itu memang tujuan Tuhan. Ya, kalau saya teringat adik-adik waktu saya di luar ya, saya punya teman satu rumah itu dari 4 negara ya, Amerika, Jerman, Meksiko, Inggris, atau saya Indonesia. Mereka itu kalau baca Alkitab pagi-pagi adik-adik Alkitab kita sama-sama ini. Ya, tiap kali kita bangun pagi, saya tadi, oh saya teman satu ini sudah duduk di kursi goyang, Pak, akan baca. Nanti kalau mereka lihat, oh saya ada masak nasi goreng, oh ini bisa kita sarapan, boleh duduk di meja makan dan bertanya. Tadi malam atau tadi pagi waktu kamu quiet saat aku duduk kan ngomong apa? Ya, itu tempat kos di rumah ya, kami tinggal sama-sama. Ya, kalau satu bilang, oh tadi malam tuh kita sering berdoa, kita lelah, tadi kan kita langsung tidur. Satu bilang, oh ya tadi pagi itu Tuhan berbicara seperti ini buat saya. Saya baca di kitab Innovate Share. Ya, ya, dan waktu ke gereja, ya saya ke gereja sama mereka ya, karena saya mau dengan sepeda, mereka ke mobil, bisa ikut aja. Ternyata adik-adik, mereka datang kuliah ke luar negeri, dan tempat asal mereka itu misinya cuma satu misi yang mereka bawa, yaitu apa ya? Memperkenalkan Tuhan bagi orang-orang, bagi mahasiswa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ternyata itu misinya mereka. Saya juga tidak tahu ya. Pada saat kita berbincang-bincang begitu, ada satu pastor datang, ya, pastor orang Cina, dari Cina, datang. Karena kami seperti adik-adik begini, yang kami cuma istirahat jam 12 sampai jam 2, kuliah mulai, pekerjaan kita mulai, tapi dulu di bawah pohon begitu, kayak kampus di perikanan itu bersantai di sini. Baru di bawah pohon, lalu sharing, ya, berbagi. Nah, kebetulan itu teman kami panggil pastor dari Cina. Dia ada datang ke kota kami, jadi ketemu, lalu bincang-bincang sama pastor itu. Nah, ternyata teman-teman saya yang dari luar ini, dari Amerika, Jerman, Meksiko, mereka cuma datang dengan satu misi, di samping mereka studi. Mereka ingin memperkenalkan Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Misinya cuma itu. Dan apa yang mereka lakukan, adik-adik, mereka menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan di kampus. Ya, dan itu yang bagi saya itu contoh yang saya lihat. Ya, sedangkan kalau kami yang orang Indonesia itu kami juga punya persekutuan juga. Ya, di teman saya kalau saya bergabung dengan persekutuan kamu, oke baik, dia sharing, dia berfirman, dia berbagi. Nah itu. Nah, itu salah satu contoh yang membedakan kita dengan sekutu-sekutu kita di luar sana. Ya, tadi saya katakan seperti Tuhan sudah memanggil Yeremia. Pada saat Tuhan memanggil Yeremia ini, ya, Tuhan berbicara kepada Yeremia. Yeremia ini masih muda, mungkin sekitar 18 sampai 20 tahun usianya. Dan Yeremia menjadi takut. Dia takut sebenarnya, Tuhan ini masih muda. Kita mau bicara apa?
apalagi kalau kita bicara di orang-orang yang lebih tinggi, kita masih muda. Dia takut, karena dia takut sebenarnya ketakutannya itu karena apa? Masih muda. Ya, ketakutannya karena dia masih muda dan dia tidak pandai berbicara. Saya kalau melihat belajar tokoh ya Yeremia ini sama dengan saya juga sebenarnya satu orang yang juga tidak bisa berbicara di depan umum begitu. Saya bisa berbagi kelompok-kelompok, saya berdiri begini saya bagaimana gitu ya. Tiap kali saya merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya. Apalagi kalau ada orang yang sekitar saya yang merasa dia lebih tahu, dan saya ada itu saya langsung begitu, ya, seperti itu. Tapi saya juga bagaimana ya? Saya mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Adik-adik ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya dulu mahasiswa. Saya ikut persekutuan PMKO, persekutuan mahasiswa Kristen ini. Kampus juga. Kami punya pembina itu dosen almarhumah, dosen dari fakultas FKIP dari FKIP. Ya, itu saya belajar. Ya, kalau kita tahu isi hati Tuhan, maka kita tahu tujuan Tuhan kita diciptakan. Tadi saya bilang ke adik-adik kok, adik-adik mau tujuan Tuhan menciptakan kita, hanya kepada Sang Pencipta. Tidak bisa bertanya kepada orang lain. Ya, dulu adik-adik waktu saya masih kuliah sama ya, kita pergi ke layanan ke penjara ya, kumpul sana berbagai di sini. Kita ke pulau-pulau, ya, kita ke mana-mana, kita berdua keliling kampus, berdua keliling, ya, kita berdua semalaman, kita makan kampus. Jadi saya pada semua kampus saya. Sekarang saya tahu bahwa saya ada di kampus ini karena ada tujuan Tuhan saya. Ya, kita paling cinta kampus ini. Ya, berdua semalaman. Kalau mau ada kami undang pendeta siapa ya? Oh, Pak Jilwan Jumoindo. Kami undang. Oh, banyak orang pada protes. Panggil orang suka main kebutuhan. Protes, ada protes. Pembina saya bilang, kita berdua keliling kampus. Keliling itu auditorium baru dibangun. Pertama kali ibadah itu adalah pemberitahuan di auditorium. Ya, berdua keliling. NTIP berdua keliling. Setiap fakultas itu kita berdua keliling. Supaya apa? Kalau bajunya berdatang, ada mahasiswa-mahasiswa itu berdatang. Ada jiwa-jiwa yang berdatang. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan. Sangat berharga. Adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Ya, jadi situ saya belajar. Sangat belajar. Ya, saya belajar. Mengenal Tuhan itu seperti ini. Dan itu membuat saya ingin berfirman. Waktu sebelumnya saya baca dulu. Ya, saya kerja masalah itu. Saya baca dulu. Kayak saya tahu firman ini, Alkitab ini kita baca berulang-ulang. Ada dibaca dan kejadian sampai ulang. Apakah Tuhan kasih ada rema yang sama setiap hari? Tidak. Berbeda setiap hari itu. Rahmat yang Tuhan berikan berbeda. Pembaharuan yang Tuhan juga berikan berbeda. Ya, itu yang membuat kita beda dari yang lain. Ya, jangan kita hidup biasa-biasa saja. Orang bilang begini, ada lagu, listen to the rhythm of the rain.
Ikutlah apa saja rintik hujan. Ya, jangan ikut biasa-biasa saja mengikuti arus. Ikut arus kalau jatuh tenggelam, bagaimana? Help tuh pasti. Berarti tolong. Tidak. Kita harus hidup sesuai tujuan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita masing-masing. Jadi adik-adik ada di kampus ini bukan kebetulan, ada di setiap fakultas ini bukan kebetulan. Tadi saya juga tidak tahu ya, tadi saya kenal pertama tuh Marcel. Terus ternyata ada mahasiswa fakultas perikanan, mahasiswa dibagi-bagi. Ada mahasiswa fakultas perikanan, Pak bisa masuk. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana begitu? Tetap juga ada rasa-rasa seperti itu, ya, rasa seperti itu. Tapi kita belajar dari Yeremia, ya, kita belajar dari Yeremia. Ya, setelah Yeremia menjatuhkan tadi dia, aku masih muda, tidak pandai berbicara, Tuhan katakan, jangan katakan seperti itu. Ya, karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil, maka Tuhan akan memperlengkapi. Ya, Tuhan memanggil, Tuhan mengutus, Tuhan memanggil, Tuhan pasti juga akan memperlengkapi. Jadi setelah Yeremia menolak, Tuhan berbicara dan pada akhirnya kan Yeremia menerima. Nah, di sini di ayat 8 katakan bahwa jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik kalau masuk belajar di kuliah, di situ kira-kira di setiap mata kuliah itu ada satu temukan kehadiran Tuhan di situ atau tidak? Bisa tahu, oh ya, inilah Tuhan ada sebenarnya. Ya, saya tidak tahu ada dari latar belakang fakultas mana ya, tapi kalau saya dari fakultas perikanan, di setiap penelitian yang saya lakukan, di situ saya tahu bahwa Tuhan ada. Ya, adik-adik saya itu belajar dengan dia. Saya harus ikut kelorakan dia. Ya. Saya belajar organisme yang hidup di antara pasir-pasir pantai. Saya tidak tahu bahwa di antara pasir itu ada organisme. Saya belajar. Dan saya hitung talon-talon dia. Selama di Amerika, dia kacupin alus ya cuma 1 sentimeter telur cuma. Di situ saya bilang, di situ saya kenal Tuhan. Ya, bahwa dalam setiap aspek kehidupan itu Tuhan selalu ada. Ya, ada bisa lihat angin, ada kepanasan kayak gitu bisa lihat angin tidak? Tidak bisa lihat angin supaya kompor bergerak atas angin. Tapi anginnya sendiri tidak bisa lihat. Ya, tapi kita bisa merasakan. Nah, bagaimana adik-adik bisa merasakan bahwa Tuhan ada? Ya, harus bisa. Kita orang belajar ilmu pengetahuan, ya, itu juga Tuhan ada. Kenapa? Itu sang pencipta segala sesuatu, langit bumi segala isinya, kita pun diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Apakah pengetahuan datang begitu saja? Tidak. Itu Tuhan. Semua itu ada. Semuanya itu tunduk pada kekuasaan Tuhan. Ya, kapan waktu itu saya jalan pulang dari kampung, saya jalan menuju ke rumah saya. Barusan ojek itu saya lihat ini, bukan sudah menuju dari langit itu di jalan gitu ya, basah. Saya bilang, stop dulu. Kenapa ini saya jalan kaki aja? Saya ada ojek, saya jalan, saya menikmati. Saya tentukan malam ini begitu indah. Apalagi kalau di surga, jauh lebih indah. Ya, jauh lebih indah kalau di surga. Ya, kita lihat bulan cuma besar lagi
begini saja dan hati senang. Mengapa hati senang? Islam ini mengujar terus. Dan terlihat pula sana ada orang hati senang. Sekarang kalau baca kanan saya sudah gila sudah kemarin saya tak dua ada sudah saya ngaplah seperti ini. Ya, nah kehidupan kita sebagai manusia itu akan mendefinisikan hidup itu seperti apa. Ya, hidup itu seperti apa. Bagaimana cara kita hidup di lingkungan kampus? Ya, bagaimana cara kita hidup di kos-kosan? Ya, bagaimana cara kita hidup dalam melaksanakan segala sesuatu dan kita berpikir, oh saya ada orang yang biasa yang tidak lupa, bukan manusia. Firman Tuhan katakan di Mazmur, maka Tuhan itu yang menjelajahi setiap bagian bumi, menjelajahi dan tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Hidup ini harus terbuka untuk Tuhan. Ya, kalau tadi saya katakan kepada Anda bahwa karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang punya tujuan untuk kehidupan kita harus bertanya kepada Dia. Sebenarnya Tuhan, maksud Tuhan apa ya? Maksud Tuhan apa ya? Ya, maksud Tuhan apa ya? Pernah sekali waktu saya berangkat ke luar negeri itu pesawat tidak beres. Ya, kita sudah dengan asap pacu lagi mau take off, tiba-tiba kita ditarik lagi. Orang semua dalam pesawat itu sudah doa. Saya punya doa cuma begini saja, saya juga sudah takut. Takut kan? Tuhan, saya tidak mau mati di udara. Kalau saya mati di udara, saya hancur berkeping-keping. Saya anak perempuan sendiri di rumah, saya kok anak punya saya. Kalau saya mati di udara, saya tidak mau. Orang sudah berdoa sampai nangis. Ya, mau minta tolong dari siapa? Dalam situasi yang sudah terjepit itu minta tolong dari siapa? Kalau kita tidak mengenal Dia yang memanggil kita dengan tujuan tertentu, tujuan Tuhan, kita harus bisa panggil Dia, kita tidak bisa panggil orang lain. Saya di kapal semua orang seperti gaji, syutingnya yang sangat baik, tapi saya semua nggak mau banget. Saya tinggal tahu kalau itu sudah, saya sudah tenang saja sudah. Cuma berdoa cuma saya bilang kata, bukan satu yang mati di laut saya di laut suka dalam. Saya satu pandangan saya pasti saya berkaki lemas, karena saya sudah laut suka dalam. Ya, saya pun bisa berdoa begitu saja. Karena sudah diliputi ketakutan, kayak gitu terus yang tahu, terus saya nggak boleh ada harapan, ombak air sudah masuk kapal, udah pakai pelampung, udah pakai pelampung, kalau kaki sudah kapal, yang sama menenangkan kita cuma penciptaan, ya. Jadi tujuan kita ini di dunia ini, di dunia kampus, di tempat kos-kosan, bentuk kehidupan apa saja, tujuannya itu adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Adik-adik bisa tahu kehendak Tuhan buat adik-adik apa? Bisa tahu? Harus bisa tahu. Apalagi Tuhan yang sebelum terbentuk lagi Tuhan sudah mengenal. Nah, bagaimana kita mau mengenal? Kita harus mengenal, ya. Kita harus mengenal Tuhan. Baru kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tujuannya apa. Kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana ada mengenal Tuhan? Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Bukan cuma nanti adik-adik orang ada mahasiswa yang bilang ke saya begini, oh ini ada contoh yang bagus.
baru apa ya? Kok baru mau ujian PKL sekarang ini? Sudah 2 tahun lalu. Akhirnya PKL, praktek keterampilan ya, di tempat kami PKL. Dia bilang pesan, Ibu, sekarang kita nih setiap hari di menara. Itu kan biasa istilah untuk jaringan doa ya, menara doa maksudnya. Jadi dia tiap saya begini, Ibu, bahkan kita nih setiap hari dari pagi sampai malam tuh kita di menara. Oh, di menara? Menara apa tuh Abi? Itu Ibu, di Hotel Amerika. Setiap kali ada doa di situ. Saya bilang bagus, ya bagus, luar biasa. Tapi apakah itu yang membedakan ada dari mahasiswa lain untuk ujian dari buang aku malu? Apakah ada berbuat seperti itu? Ada tidak merasa bersalah? Bahwa ada berpikir? Saya bilang begini, ada tabur garam di laut yang sudah asin. Terbukti atau tidak? Ada yang harus jadi terang di tempat yang gelap. Bukan kata boleh ini saran ini. Tidak ada benar. Tapi kalau aku mati dulu sampai malam baru balikin, baru terlihat, baru ditulis. Saya bilang adik, ibu sanggup sama adik, saya sanggup begini. Ya, tapi ada harus menjadi contoh. Karena ada rajin berdoa, ada harus berbeda dengan mahasiswa yang lain. Ada harus lulus tepat waktu, ada harus lulus lebih cepat. Karena apa? Karena apa tidak perlu dengan ada punya doa. Tapi kalau ada punya alasan bahwa 2 tahun tidak bisa selesai studi karena di menara doa, itu salah, keliru. Itu ada yang mempermalukan Tuhan. Untuk itu Tuhan setiap hari ini perlu sampai sulam malam ini baru sekarang kita bisa ujian saya. Jangan begitu, jangan menyalahkan hal begitu. Jangan menyalahkan untuk hal begitu. Kenapa saya bilang begitu ke adik-adik? Kalau adik-adik di kampus, adik-adik harus bisa berbeda dengan teman-teman yang lain. Harus bisa berbeda. Ya, karena kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya motivasi seperti itu. Ya, kita harus tetap dunia selesai. Saya punya orang tua yang kerja keras untuk saya. Tuhan memberkati mereka sampai saya bisa kuliah, saya sudah ada semester ini, saya harus selesai. Kembalikan akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tergambar di mana adik-adik punya orang tua punya pekerjaan yang menjadi adik untuk kuliah. Disitulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan cuma kasih adik-adik 100 juta, 50 juta. Tuhan kasih juga boleh, bisa. Tapi tujuannya apa? Bisa digunakan apa? Kita semua punya tujuan. Ini dibuat punya tujuan. Ya, dia punya paten, dia punya ini penutup. Paten aku ini penutup. Ini semua punya tujuan. Ya, punya tujuan. Bangku, kursi-kursi bangkunya ada air itu punya tujuan duduk. Ya, kita semua diciptakan ini dengan tujuan tertentu, tujuan khusus. Ya, tujuan khusus. Nah, apakah adik-adik pernah merenung? Saya bilang lagi, maksud tujuan Tuhan untuk kehidupan adik-adik itu seperti apa? Ya, bagaimana adik-adik saya juga merenung. Tiap malam, sebelum saya tidur, saya juga merenung. Hari ini, adik-adik saya datang, siswa lagi benar itu ajar kita bersih. Ya, nanti saya cari dia. Besok saya ketemu, adik. Ibu, adik, sini dulu. Kamu panggil. Dari bawah adik. Dari bawah. Adik, jangan marah ya. Makanya tuh ibu untuk bicara agak keras. Tapi ibu tidak punya niat lain. Ibu cuma adik selesai dan menjabat tugas ini dengan baik.
wajar. Ada misalnya ada orang tua punya keras, makanya ibu marah, adik, mama kerja, mama cuma buru cuci, papa balik, adik tidak bisa lihat kan, papa dan mama kerja keras itu kalau tidak lulus, tidak berbuang, UKT, orang tua kasih UKT tidak baik. Sekarang kalau dia bilang mau bantu lulus cuti, padahal orang tua kasih, apa begitu? Adik-adik harus bisa meluangkan diri bahwa adik berbeda dengan sekitar, ya, dengan lingkungan sekitar. Kita punya standar, ya, kita punya standar. Kalau kita mengenal Tuhan, kita sampai mengenal isi hati kita seperti apa buat kita. Ya, hidup ini indah, ya. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ya. Saya waktu di luar, saya mau ke kampus, saya pos ya, saya punya pos. Di dalamnya itu ada $100 US, ya. Waktu saya lihat uang itu, saya dalam hati, saya tidak butuh uang, ya, karena kalau itu bisa pulang. Saya tidak butuh uang, saya sedikit. Bagi saya uang saya sendiri, ya, saya sedikit pakai kiri begitu. Nah, itu tidak bisa uang, saya tidak butuh uang, kok saya tidak minta, ya. Cerita-cerita, saya sampai di kampus, ya, saya buka email begini. Anda punya administrasi studi lagi bermasalah, jadi Anda tidak dapat uang saku selama bulan ini. Saya rasa begini kayak apa? Di luar negeri itu semua sama mau bantu siapa? Tetap harus aktif segala sesuatu pas. Siapa mau bantu saya? Saya sudah hitung beras 5 kilo, Indomie ada 1 bungkus, bumbu pecel ada 3 bungkus, ada jagung kari, ada ayam 1 ekor di kulkas. Saya sudah berhitung adik-adik. Mau hidup sebulan, belum bapak bos sekarang tadi uang kos. Kalau saya nggak apa-apa, karena pada saat itu saya kirim, saya punya tabungan, untuk saya punya keluarga di Ambon, ya, saya kirim semua. Dengan catatan 3 hari lagi saya punya uang saku masuk, jadi saya aman. Soal pergi ke kampus, jalan kaki tiap hari ganti, kayak dari sini kita berikan saya tiap hari berjalan, ya, tiap hari saya jalan kaki. Jalan kaki tidak masalah, saya sudah mulai berhitung. Ya, email masuk lagi. Kalau Anda butuh uang, pinjam uang di International Office. Kenapa saya harus pinjam? Pinjam itu uang masuk langsung takut. Aduh, satu paling susah itu kerja dengan saya susah. Saya ingat firman Tuhan katakan, saya lupa di mana tadi Efesus bahwa Allah itu, ya, dia bekerja far beyond our thinking, jauh lebih dari itu memikirkan. Saya ingat ayat itu, ya, saya ingat ayat itu, langsung saya pergi ke bank. Kan saya bilang kalau $100 US ini, saya dapat berapa dolar Australia? Oh, bisa dapat $175. Saya hitung-hitung lagi, 175 bisa. 500 karung saya bisa makan 1 bulan. Dari 5 kilo saya bisa makan 1 bulan. Ya, tidak masalah. Oh ya, saya minta. Uang itu tidak cukup buat saya bayar kos. Saya bayar kos itu $250. Uang saku itu $100, kos $250, semua lengkap tanpa bayar apa-apa. Sisanya itu makan dan transport. Ya, aduh susah. Saya pasti firman Tuhan itu, saya email saya punya teman yang kirim itu, ya. Saya bilang, aduh, saya minta maaf. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan tahu bahwa saya ini tidak akan punya uang sampai 1 bulan. Makanya Tuhan gerakkan hati Anda untuk mengirim saya $100. Ya, dan itu cukup buat saya. Dan tidak lama orang itu balas email saya. Moni, saya juga sebenarnya tidak ingin kirim kamu uang $100.
Tetapi waktu saya ke kantor pos, cuma ingin kirim kamu kartu pos yang akan dia, beli dia itu, yang itu sesuatu dia. Tiba-tiba ada gerakan di hati saya, kirim buat kamu $100, dia itu lagi butuh. Ya, waktu saya baca email itu ada satu nangis betul-betul. Satu nangis karena apa? Baik buat saya. Uang tahu saya ada uang, saya dapat uang kirim kasih orang kirim saya uang. Dan saya bisa hidup 1 bulan. Sekarang uang pos, kan tuan rumah sering datang pagi, ya. Di kampus itu saya sudah berdoa, saya serahkan Carol dan Mitch ke dalam tangan saya Tuhan. Bukan tahu saat ini saya tidak punya uang, saya punya uang cuma $175 Australia dan saya punya makanan, ya. Tuhan, sebentar ini jam 6 sore itu mereka datang untuk tagih uang dan kebun. Jadi Tuhan berbicara dalam hati mereka dan bukan hati mereka Tuhan supaya kalau saya bicara mereka mengerti dan mereka bisa paham. Nanti bulan itu baru saya bayar. $250 itu banyak ya, kali $10.000 ya, itu uang saya. Jadi sudah saya jalan, pulang dari kampus saya jalan, saya menikmati pemandangan, saya lihat burung-burung di banyak di jalan. Saya jalan aja, saya menikmati. Pas sampai rumah, saya nggak sakit bumi, saya ngapa yang saya lihat tuan rumah. Hai everyone, terus dulu, mau tanya, saya teman-teman gue itu pas sampai di saya bilang saya ingin bicara dengan kalian berdua. Saya bicara dengan kalian. Oh, mau bicara apa? Ya seperti aja. Mereka bilang saya, Mami, kamu masak Indomie ini ya? Yang pakai, saya masak tuh pakai wortel, pakai jagung, semuanya macam-macam. Sosis bisa campur sama bikin Indomie goreng. Kamu tuh suka sekali makan Indomie. Bisa tidak kamu makan ini? Oh ya silakan. Makan semua enak. Makan selesai. Saya bilang sama dia, bulan ini kamu bebas bayar kos karena kamu jaga rumah kami dengan baik. Saya nangis. $750. Benar Tuhan. Betul, firman Tuhan itu katakan, Tuhan kita baru berpikir 1 sen, Tuhan berpikir 1 kilo. Tuhan kebaikan Tuhan hari-hari. Saya sudah di pos, sudah biasa pos. Ya susah di pos juga begitulah, itu biasa sebenarnya di pos. Makanya kalau mahasiswa ada yang pos dekat saya, sempurnaan sudah tak turun dan kirim itu ada baras. Kenapa yang saya nama saja? Ada baras dan asin balado itu bagi apa itu? Ini sudah ada juga. Karena saya tahu, ya susah kalau jadi mahasiswa pos, uang pos terlambat, belum pagi-pagi dan segini. Kalau dari sini, bos sudah pasti kuat. Barangnya dulu bayar uang pos. Setelah ya sudah, taruh di dalam nanti kuliah dulu. Ada sudah pikir bagaimana. Uang pos berapa? 300 sampai 100.000. Mama terlambat kirim uang. Ya, dan sudah kasih masuk tas di dalam kamu. Nanti insya Allah bapak bisa ada pos. Pos apa sudah. Ya, jadi menghadapi situasi sulit saat itu ada yang sebenarnya siapa yang menciptakan adik-adik, siapa yang memanggil adik-adik di dunia ini, siapa yang membuat sampai adik-adik bisa jadi mahasiswa. Semua itu Tuhan. Tidak ada satupun kebetulan di dunia ini. Ya, tidak ada satu kebetulan. Semua itu terjadi karena maksud dan tujuan Tuhan kepada kita semua. Ya, kita semua. Intinya cuma satu. Adik-adik harus bagaimana mengenal Tuhan itu, ya, mengenal Sang Pencipta kita. Waktu kita gunakan dengan baik, ya. Kalau ada adik pertama di kampus nyontek, apa itu sadar kita? Tidak, itu sadar Tuhan. Bekerja keras, di situ Tuhan turut bekerja
kerjasama, mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan kita dulu begini lalu berdua satu jatuh datang ini keluar siapa? Tidak mungkin ada. Firman Tuhan katakan kita kerja bagian kita, Tuhan bekerja bagian kita. Saya ingat dulu ada satu dosen itu paling itu ya, mereka pengen kan? Ya kadang kalau mau ujian begitu, atau terkadang kalau ujian kan, biarlah kebijaksanaan pada sebelum turun atas murid, sehingga kalau dia bisa ketemu dengan pekerjaan, dengan UAS, quiz, itu memang periksa betul-betul. Atau cuma minta itu saja. Karena kamu tahu dosen ini, dia terbaca lah dia mengenai orang namanya sih. Ya, akhirnya kemudian bekerja keras belum masuk. Satu orang yang biasa-biasa saja, tidak ada sinyal begitu ya. Akhirnya aku semua berkumpul mau tes, mau urus, bukan dalam kebijakan Raja Salomo turun untuk dosen itu kata sebut nama nama Yesus, ya turun, ya datang ke ujian begini hasil kabar baik-baik, ya karena kamu tahu kalau bukan kita kan mengerjakan itu hati baca detail-detail itu tidak bisa. Yang ini kata tahu betul juga itu benar ya. Jangan montek adik-adik, itu pekerjaan kecil, itu kelihatan sederhana, tapi itu melanggar apa? Melanggar standar kita, melanggar standar surga. Kejujuran, integritas, disiplin, rajin itu adalah yang akan membedakan kita. Ya, jadi itu adik-adik. Nah, oleh sebab itu, tadi ya adik-adik yang di sini, ya di tempat kuliah, adik-adik harus berbeda dengan yang lain. Perbedaan itu ada di sini, ada di sini. Kalau adik-adik firman Tuhan ini adalah ada jiwa Tuhan ada di sini, hati Tuhan itu ada di sini. Ya, kita harus mengenal siapa yang memanggil kita, siapa yang mengutus kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang hidupnya berkenan kepadanya, berkenan. Mau berkenan seperti apa? Ada di sini. Adik-adik harus tunjukkan buah-buah roh. Ya, harus tunjukkan itu dalam hidup sehari-hari. Kita akan berbeda. Ya, kita akan berbeda. Saya dulu waktu kuliah, saya jaga sampai hari ini saya tidak pernah nyontek. Itu hal bagi saya itu hal yang paling penting. Saya ini aku susah baru selesai sama-sama. Gulung itu terus saya mau berbicara itu pakai roh. Gulung di depan roh. Jawaban-jawaban ada di situ lalu mulai pura-pura padahal apa yang ada no. Saya dapat no. Ya, saya tidak mau seperti ya, dan kadang-kadang adik-adik punya apa? Integritas itu setahu itu salah, jangan lakukan. Berkata benar, tidak. Kalau sudah tahu itu salah, jangan lakukan. Integritas itu dia banyak hal tercakup di situ. Ya, jadi kalau mau menjadi mahasiswa yang bukan mahasiswa biasa, kalau tadi tadi dia bilangnya jadi mahasiswa yang luar biasa kayak kemarin, bukan? Ya, kita jangan menjadi orang yang biasa saja, orang biasa. Ya, kita bukan orang sembarangan atau kita bukan sembarangan orang sembarangan. Kita harus tahu, ya, apa yang kita kasih dalam hati kita. Ada yang berdoa sih, doa itu apa sih? Ya, apa sih?
Ya, kalau ada berduanya masih bolong-bolong, itu sudah Tuhan cari kata-kata yang Tuhan. Ya, cari kata-kata dengan Tuhan. Saya ingin tahu Tuhan. Saya ingin tahu Tuhan Bapak saya. Ya, karena kalau ada lagu itu, Yesus hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Doa kan ada di mulut nih. Ada di hati, ada di mulut. Sejauh hidup ketika ya. Jadi adik-adik ya, kita hidup itu ada aturan. Toh kita harus bisa menyamati ya, menyamati. Kalau adik-adik ya lihat jalan pakai motor, mobil, ada lampu lalu lintas. Toh merah, kuning, hijau. Itu untuk apa? Untuk mengatur semua kendaraan yang ada di situ. Lampu merah tujuannya apa? Ya, berhenti. Kalau kita kembali ke Yeremia, lampu merah bukan sepanjang kita berjanji apa-apa. Kita bisa ngomong tentang kita apa kita menciptakan. Kita sedang bukan sepanjang kita. Jadi kita itu biasa-biasa saja. Karena Tuhan sepanjang kita. Ada lampu kuning. Aduh, lampu kuning itu kayak Yeremia. Aduh, itu kerajaan. Kita itu masih bisa. Tapi kemudian Yeremia berubah. Hidupnya jadi lampu hijau. Jalan, hidup jalan, toh? Ya. Nah, Yeremia menjalankan semua misi yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, kita pun demikian. Ya, kita pun demikian. Kita sudah tahu kita diciptakan sebagai apa? Ya, kita sudah tahu bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah dan luar biasa kepada kita. Dan karena kita berjanji, aku akan tetap menyertai engkau. Ya, sampai akhir zaman. Ya, adik-adik juga adik-adik ya, ada-ada bisa berjalan sampai orang tua berkata, orang tua berkuasa, adik-adik sudah bisa berjalan dengan baik, ya. Karena Tuhan memanggil kita, karena kita tahu hari-hari kita yang terbaik masih ada di Tuhan. Dan kalau masa Tuhan tahu, ada-ada yang tahu bagaimana. Ada-ada yang tahu kenal Tuhan. Bagaimana ada-ada yang mengenal pencipta kita, ada-ada yang mengenal hati Bapa. Diselamatkan hati Bapa kepada adik-adik itu seperti apa. Itu kan selalu lakukan saya ini. Ya, kalau sudah kerja di kampus sudah capek ya, saya bilang begini. Hari ini saya benar-benar selelah, saya begini, selelah, saya berbisi. Ya, saya bilang begini, Tuhan, saya ingin merasakan waktu, saya bisa duduk, waktu sebagai asik, saya suka bersama-sama. Saya ingin merasakan sejuk-sejuk. Ya, nanti saya tenang-tenang, saya rasa itu. Wah, sejuk. Ya, ini terakhir. Ya, saya ada pergi KKR ya. Saya terdiri dari ayat ini saja selalu pikiran ilmu juga pernah itu kompak nih segala macam ya. Kita pergi KKR. Lalu pokoknya bilang pokoknya kalau Anda ingin, karena itu banyak mahasiswa, mereka datang ibu, duduk di depan sini, duduk depan. Saya bilang jangan ya, ada duduk di belakang itu, sini ada duduk di depan. Sudah, saya maju duduk di depan. Saya punya ini dulu anak mahasiswa, selalu saya ke PAP ada dong. Saya datang ke duduk di depan, lalu pertimbangannya. Nah, di situ juga banyak ada seperti itu ya. Jadi pendeta kalau betul-betul ingin merasakan kehadiran Tuhan itu ada di tempat ini, waktu itu ya, karena berdoa nih Tuhan, ya
lagi anak-anak. Tuhan buktikan bahwa Kau hadir. Ya, saya juga berdiri kayak harus mengejar, tapi ujung sekali. Saya tertarik itu baru pikirnya cuma bermain. Padahal dalam banyak hal sudah mengalami kebaikan. Tapi selalu yang jadi filter kita adalah kepastian. Itu harus kita jaga otak dan hati. Saya pikiran itu harus kita jaga. Kalau saya berdoa, kalau orang muslim kenapa sangat masuk sekali. Saya juga kalau kita ada di tempat ini, tetapi juga saya ingin merasakan kehidupan ayu dan titik kanan tembus titik kiri. Baca kita hal yang mustahil. Ya, jadi saya berdoa. Saya sudah berdoa lagi. Saya cuma berdoa. Saya sudah mata saya satu orang musuh berdoa saya dari rumah. Ya, tiba-tiba antara saya yang musuh berdoa. Saya rasa kayak ada orang yang saya membuka, ya, dari kanan tembus ke kiri. Satu mata berkurang. Saya rasa kembali. Yang besar paman, saya mati. Dan sampai tadi ada yang dengar saya membuka dalam apa pertanyaan turun. Kira segala ini. Saya ada orang. Dan satu di ujung ini. Saya ada orang yang sedang lewat ini. Saya baru berdoa. Bukan sesuatu sekali. Kalau betul-betul itu dari Tuhan sekali ya, saya rasa mengalami seperti itu. Saya lihat saya ada orang. Saya sudah menangis, saya betul-betul menangis saat terakhir saya merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kenapa saya masih ada dalam posisi yang sangat meragukan kehadiran Tuhan. Sedang sudah berkata-kata saya tidak minta lagi. Saya yakin Tuhan ada di satu waktu Tuhan yang menampung kok saya seperti orang yang menantang Tuhan. Ingin membuktikan bahwa Tuhan ada sebenarnya. Karena saya tahu Tuhan ada, tapi kenapa saya jadi begitu? Saya merasa saya jadi bodoh lagi. Kenapa saya punya pikiran berjalan sampai kemarin sampai saya seperti itu, ya? Jadi setelah saya berdoa selesai, kita semua berdoa sudah selesai. Pendeta katakan siapa di sini yang merasakan saya hati itu semua bicara, tapi saya cuma kayak orang yang nanti saya punya anak mahasiswa yang alumni itu dan saya selama ada tapi saya masih percaya gitu. Saya tahu saja, ya. Tapi saya berkata sendiri berbicara dengan Tuhan, sedang saya ini sudah sama boleh dikomunikasikan. Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, tapi saya tetap masih. Dan itu ternyata ada di sini, ada di hati dan ada di sini. Ya, otak kita ini, pikiran kita itu adalah memfilter, menyaring semua info yang masuk itu ada di sini. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita bawa tubuh kita. Ini kan banyak anggotanya, jadi kunci tujuan masing-masing. Kita bawa kita serahkan ke tubuh kita. Kita memakai bukan ubah seluruh kehidupan. Jangan seluruh kehidupan kita, tapi seluruh daya. Oleh sebab itu adik-adik ini kesempatan, ya, dan kita sia-siakan. Dan kita sia-siakan. Kita pergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tujuan kita di kampus itu bisa berhasil, kita bisa bekerja, kita bisa menjadi garam, dan kita bisa menjadi terang. Ya, kita menjadi terang. Kalau itu ada yang cowok, ya, kita mengkasihnya saja pakai anti-anti yang bisa belah. Ya, karena kalau dari pakai sebelah itu memang orang bilang actionnya bagus
selesai. Toh, tapi kalau ada orang luar lihat, oh ini gay, ada sudah langsung didekati, jadi hati-hati. Lihat, ini banyak sekali godaan, tapi filternya ada di pikiran kita. Ya, karena Tuhan katakan, ya, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi selagi adik-adik hidup, persembahkan tubuh sebagai persembahan. Kalau kita sudah tidak ada di dunia lagi, kita tidak bisa membawa persembahan. Bawa apa? Firman Tuhan bilang persembahan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Mana kita lagi hidup? Jadi mari kita gunakan waktu dengan baik untuk berkarya dan bisa melayani Tuhan di setiap ladang tempat di mana kita taruh kita. Ya, yang sampai nanti adik-adik bilang kita akhirnya ke sisi kuliah kan. Ini kita bersih itu ada kerjaan, ya. Beda, harus berbeda. Segala sesuatu itu ada waktu. Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus berkati dan bisa dan berisi bagi jiwa kita semua, ya. Jadi tema itu sekali lagi bukan buat adik-adik saja, tapi juga buat saya, buat orang Kristen, kakak Roni, itu betul. Ya, Tuhan Yesus memberkati.